warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya, Nadia Syafira Putri dalam program Bahagia, Bincang Hangat Informasi Aktual, episode kedua. Untuk teman-teman yang menonton channel ini, don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini, yang semoga bisa membuat teman-teman yang menonton channel ini terus berbahagia. Oke, teman-teman sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita our special guest star, yakni Prof. Rizan Rusli, MA. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh, Nadia. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat, jasmani makin ganteng. Insya Ya? Allah, ganteng sejak dulu. Oh, teman-teman, Prof. Rizan memang ganteng sejak dulu ya, Prof ya. Iya. Gagah ya. Prof, Ya. apa kesibukan sekarang, Prof? Kalau sekarang secara kelembagaan ya sibuk dengan kegiatan pengelolaan fakultas, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Fatah. Terus secara pribadi ya sibuk dengan urusan rumah tangga. Wah iya, tentu saja ya, Yang Prof ya. mempunyai 3 anak yang saat ini sudah selesai S1-nya. Oh, seperti itu, Prof. Oke. Istri masih satu ya, Prof? Istri salah satu dan Tetap tidak akan satu. nambah. Wah, luar biasa, teman-teman. Ya, oke. Oh iya, teman-teman, sedikit mengingatkan bahwasanya Prof. Rizan Rusli MA merupakan dekan Fakultas Usuluddin Ya. dan Pemikiran Islam ya, Prof ya. Ya, oke. Luar biasa. Sejak tahun berapa, Prof? Tahun menjabat sebagai- 2020, Agustus 2020 saya diamanahi oleh rektor untuk memimpin Fakultas Usuluddin. Oh, Oke. Sebelumnya di Fakultas Psikologi. psikologi ya, Prof ya. Ya. Kebetulan saya pernah jumpa Prof waktu yudisium. Dan saya pernah jadi bagian feed Instagram Prof loh. Oh gitu. Iya. Mungkin Prof belum kenal dengan saya, teman-teman. Jadi saya hanya memberitahu gitu supaya Prof mungkin mengingat-ingat hal yang tidak perlu diingat ya, Prof. Oke. Seperti oke, itu. ya. Oh iya, Prof, ini kita di sini berbicara tentang informasi hangat ya yang aktual, juga mau menginspirasi serta memotivasi mahasiswa. Nah, mungkin berkaitan dengan hal ini kita ingin mengulik-ngulik masa lalu Prof nih. Oke, Boleh oke. dong ya? Oke, silakan. Gini, Prof, latar belakang Prof yang saya ketahui merupakan seorang santri di Pondok Modern Darussalam Gontor, betul, Prof? Ya, betul. Ya, itu sejak kapan, Prof? Apakah sejak SMP, apa sejak SMA? Bisa diceritakan gitu, Prof? Ya, oke. Tepatnya saya masuk Gontor tahun 1981 1981. sampai 1985. Sebelumnya di Pondok Wali Songo Wali 1 Songo tahun Ngabar. Masya Allah. Sebelumnya di Tawalib Padang Panjang. Tawalib. Ya, Padang Panjang tahun 77 sampai 80. Oh. Ya, saya kebetulan alumni SD-nya di Padang. Memang saya kelahiran Padang. Ya, sekarang ini tahun di Pondok Gontor selesai tahun 1985. Setelah itu saya pulang ke Padang mengikuti 2 perkuliahan. Double degree ya, Pak? Double degree tapi tidak selesai dua-duanya. Oh. Satu di Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, satu lagi di Fakultas Tarbiyah Bahasa Arab di IAIN Imam Bonjol Padang. 2 tahun tidak selesai, saya pindah ke sini ke IAIN Raden Patah Palembang di Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Oh. Nah, jadi saya selesainya di Bahasa Arab. Selesai bahasa Arab PBA di sini. PBA di sini. Oh. Seangkatan dengan Pak Prof. Tamar di Bangka, Pak Misdar, di Dr. Misdar di Bangka juga. Oh, seperti itu. Itu boleh tahu, Prof, Ya. mengapa Prof tidak menyelesaikan double degree di Padang itu dan pindah ke IAIN Raden Fatah? Ya, saya termasuk orang yang tidak senang dengan orang tua, tanda kutip ya. Bukan berarti saya termasuk anak-anak nakal, enggak, tidak. Iya. Tapi saya itu orang ada tidak cocokan, kurang bebas lah. Jadi saya di sini ya mencari kehidupan dan saya pernah menjadi pedagang Di sini, Prof? di sini. Untuk membiayai UKT tadi? Iya, untuk membiayai perkuliahan, saya pernah menjadi supir angkot. Ya, supir angkot itu supir angkot yang kilometer Pelimo itu. Jadi Ampera, Ketemu 5 balik, saya hanya supir tembak ya, dulu supir tembak ya. Hanya paling dua trip, dapat 2 trip ya sudah dapat makan. Iya. Nah,
Bisa ngontrak juga di sini. Alhamdulillah selesai. Itu perjuangan. Iya. Perjuangan bukan berarti orang tua saya tidak mampu. Sekedar informasi, saya kecil saja sudah ke Singapura. Orang tua jualan, ngambil barang ke Singapura, bawa ke Padang. Itu kecil itu, belum sekolah aja sudah ini. Sudah bisa berdagang ya, Prof? Iya, jadi saya sudah disiapkan oleh orang tua untuk berniaga. Tapi karena pengaruh gontor, hilang jiwa perniagaan itu hilang. Akhirnya saya di Padang ya ngajar ya 2 kuliah tadi itu. Itu selesai. Kemudian selesainya S1 itu di sini ya, tahun 90. Tahun 1990 itu mungkin Nadia belum lahir ya? Belum. Nah, ini mungkin tonton sejarah begini, kenapa saya sampai saat ini. Bagi saya ini sebagai guru besar ini bukanlah sebuah hal yang luar biasa. Iya. Yang bagi saya yang luar biasa itu adalah ketika saya menerima sesuatu yang tidak berharga. Apa itu? Yang orang mengatakan itu tidak berharga. Kenapa? Karena saya dulu kan waktu S1 itu bisa jadi dosen langsung. Iya. Dulu ya. Nah, ketika itu yang terhormat alhamdulillah sekarang masih hidup Dr. Firdaus Wasuni. Beliau ini orang tua saya, orang tua angkat, dan beliau yang menawarkan kepada saya untuk mengajar langsung di Fakultas Tarbiyah. Begitu selesai dia tahu saya alumni Gontor dan ada beberapa kawan lagi ditawarkan untuk mengajar. Tapi kawan tidak menerima karena yang diajarkan itu adalah ada istilahnya itu tahsinul khat. Itu mata kuliah tahsinul khat itu ya belajar bagaimana menulis. Alif tuh di atas miring sedikit, ba begini. Itu dulu tuh ada penyetaraan istilahnya. Dan itu ada dua teman itu tidak mau karena mungkin merasa itu enggak beragam. Oh iya. Nah, saya terima itu. Dengan tanpa ada pikir panjang saya terima, karena ini kesempatan. Yang saya hargai itu adalah kesempatan. Persoalan apa yang dihargai itu lain cerita. Ini kesempatan. Itu nanti ya, Prof. Itu nanti. Jadi seminggu atau 2 minggu setelah itu saya dipanggil lagi oleh beliau. Waktu itu beliau sebagai wakil dekan 1 Fakultas Tarbiyah. Pada ini ada mata kuliah bahasa Arab. Nah, ini kan mata kuliah bahasa Arab sudah SKS-nya ada. Iya. Nah, sejak itulah bagi saya ini yang paling berharga itu. Seandainya saat itu saya tidak menerima tawaran untuk menerima mengajar dengan mata kuliah tahsinul khat, tentu dia tidak akan menawarkan yang lainnya. Iya. Ya kan? Inilah bagi saya yang luar biasa tuh ini. Maksud gini, jangan hiraukan sebuah kesempatan. Terkadang kesempatan itulah yang menjadi pembuka kita untuk hal-hal yang lain. Yang sederhana atau yang tidak berharga sekalipun itu akan bisa menjadi sebuah yang luar biasa. Seandainya saya tidak menerima yang tidak berharga tadi, saya tidak akan menjadi begini. Ya, orang mengatakan saya ini guru besar, profesor. Kalau saya tak tawar itu, saya tidak menerima itu, saya tidak akan begini. Iya, benar. Nah, artinya bagi saya guru besar saat ini itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan sesuatu yang tidak berharga tadi. Jadikan sesuatu yang tidak berharga menjadi yang berharga. Itu. Jangan menyepelekan kesempatan itu. Iya. Makanya dalam kesempatan ini inspirasinya adik-adik ya, kawan-kawan ya, bapak yang pecinta bahagia ini ya, tolong kesempatan apapun jangan dihiraukan, ya jangan dielakkan, ambil itu kesempatan karena boleh jadi kesempatan itu yang akan mengantar kita kepada hal yang luar biasa. Iya. Nah, betul, itu Nadia. Iya, wah luar biasa. Kita mendapatkan satu quotes pada siang hari ini, teman-teman. Luar biasa, Prof. Oh iya, Prof. S2-nya setelah itu Prof melanjutkan S2? Iya, S2. Saya S2 itu di tahun 92. Mengambil itu pun ya di tahun 91 saya ikut tes dosen. Terima. Dan di tahun yang sama ada tes untuk ikuti pasca. Ya, oke, saya ikuti dua-duanya. Alhamdulillah, dulu ada istilah tes CADOS ya, calon dosen, itu untuk luar negeri. Tapi ketika mengikuti tes CADOS ini, dia minta oleh Pak Dr. Firdaus ini, jangan, karena Anda sudah berhasil untuk masuk dosen. Ya, bukan untuk masuk pasca. Nah,
saya masih ragu dalam arti gini. Ya kalau saya dapat beasiswa saya ikuti. Kalau tidak dapat saya tidak akan ikuti. Saya pikir simple. Kalau saya ikuti, terima saya makan. Iya. Saya berharap itu ada beasiswa. Alhamdulillah ada beasiswa. Saya ikut. Jadi dalam konteks ini saya hanya melihat di depan mata saya ini apa. Saya tidak terlalu jauh memandang. Di depan mata saya lihat saja di depan mata saya apa. Ini yang saya hadapi, ini yang saya dulu saya hadapi, dan yang dulu jauh-jauh itu saya biarin aja, nggak terlalu saya pikirkan lah. Depan mata ikut tes, alhamdulillah lolos, masih bingung karena belum tentu dapat beasiswa. Begitu ada pengumuman berikutnya, di saat dapat beasiswa, baru saya berangkat ke Jakarta untuk ngambil S2. S2 di UIN? Di UIN dulu, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Selesai 95 pengkajian Islam. Pengkajian Islam. Nah, selesai 94, 95 saya ikut lagi untuk S3, alhamdulillah lolos juga dengan beasiswa sampai 2002 selesai. Ya, 2008 baru guru besarnya. Oh, seperti itu. Ya. S3 ngambil pengkajian Islam pengkajian juga, Islam Prof? juga, ya. Maka sekarang ini pemikiran Islam ya istilahnya. Nah, oh ya Prof, pengalaman yang paling berharga menurut Prof selama menjadi mahasiswa itu apa sih? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman? Saya sulit untuk membandingkan dengan dari mahasiswa sekarang ya. Mengapa? Saat dulu saya di sini, saya mahasiswa, saya boleh dikatakan setengah mahasiswa, setengah enggak. Dalam arti begini, ya, saya kan jualan di pasar, ya, di pasar Tengkuru itu jualan dengan paman. Nah, yang bisa saya lakukan kuliah itu hanya setelah sholat zuhur. Jadi saya tidak bisa terlibat terlalu jauh dengan kegiatan kemahasiswaan. Tapi begini adik-adik, itu di sini. Ketika saya di Padang, di kuliah di Fakultas Syariah itu, saya semester 2 sudah diminta dan diangkat menjadi ketua BEM. Saya fakultas. Semester 2 ya, Semester 2. Dengan berbagai kegiatan saya sudah diminta sebagai ketua BEM Fakultas Syariah di Padang waktu itu. Selama setahun itu. Iya. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks perkuliahan itu adalah ya belajar, dan jangan pikirkan mau jadi apa. Itu belajar. Penting kita nyari ilmu dulu ya. Ilmu Prof, dulu. Investasi kepala. Kalau istilah di pondok itu berpengetahuan luas dulu, baru nanti berpikiran bebas. Iya. Ya, bukan saya tahu itu. Iya, Bro, benar. Ya, kan? Penting kita dapat ilmu dulu, dapat ilmu, baru nanti kita mau kemana. Tapi adik-adik ya, pemirsa, lagi-lagi kita hadapi apa di depan mata. Jangan terlalu panjang melihat ke belakang itu, sejauh itu jangan. Di depan mata kita apa, hadapi itu, dan gunakan kesempatan apa yang kita hadapi di depan mata kita. Nah, kali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ya seorang diri Andusli lah. Iya. Ya, untuk pengalaman seperti itu ya, Prof. Ya, itu. Yang apa kenangan menarik gitu menurut Prof juga sama. Ada yang sesuatu masih teringat sampai sekarang, kenangan ketika masih menjadi mahasiswa gitu. Ya. Apakah selama di kampus ini Prof jadi bagian organisasi gitu, ketua BEM atau Nah, kalau di Palembang saya tidak banyak ya terlibat dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan karena berdagang tadi. Ya, dagang tadi. Oh. Saya tidak banyak terlibat. Cuma gini, artinya gini. Kebiasaan kita ini dipupuk oleh pengalaman. Pengalaman banyak hal. Kebetulan saya mempunyai pengalaman dalam bidang bagaimana mendapatkan kesempatan untuk berjualan, berniaga, apa segala macamnya, nyopir angkot. Itu kesempatan-kesempatan yang mungkin orang melihat itu sebuah yang kurang baik atau hina barangkali. Iya. Masa mahasiswa menjadi sopir angkot. Saya lebih bangga dengan adik-adik mahasiswa yang punya kegiatan-kegiatan yang positif. Meskipun itu terkadang terlihat itu kurang menarik di cover. Kurang menarik dan kurang ini. Ya, kayak jadi sopir angkot tadi kan kurang menarik ya, Prof. Ya, daripada mahasiswa yang betul-betul kuliah saja dengan selalu mengharapkan dari orang tua, itu kurang baik. Iya, seperti itu, Prof. Dan kalau dikaitkan dengan ketika di S2, ya
Ya itu kan, dan lagi kan saya baru diangkat dari PNS di S2 itu. Gaji tak seberapa, tapi kebutuhan hidup tentu di Jakarta nama hidupnya kan butuh pembiayaan agak banyak. Itu kami ya yang kami senasib itu ya mengikuti berbagai hal, mengikuti kop mubalik, ya ikut bergabung dengan sebuah tempat ya kop mubalik ya. Dan itu kan logika begini, yang dipanggil untuk diundang itu kan apalagi pada Jumat, ya untuk menyampaikan khutbah Jumat. Paling ada 4-5 undangan ke kop itu. Paling ketuanya pasti milih satu. Tak mungkin keempat kelimanya. Iya. Ya kan, karena Jumat. Ya, pasti yang lainnya pasti diberikan pada yang lain. Nah, itulah bagi saya pribadi itu yang menjadi setetes air kehidupan di tengah dahaga yang saya alami. Kita bahasa puisi. Ya. Ya, Politis. itu setetes air kehidupannya di tengah dahaga-dahaga yang perlu kami ya bayangkan. Saat itu gaji kami ya paling Gak seberapa ya kalau 164.000. Nah, bayangkan tahun tahun 1960 berapa ya, 65 itu. Itu ya tidak cukup. Apalagi 95 saya nikah ya dengan istri, punya anak 3 kembar. Nah itu kan butuh pembiayaan. Iya. Itulah dia yang perlu ini. Jadi kesempatan itu bagaimana kita meraih ya kesempatan untuk bisa menghasilkan sesuatu untuk kita. Luar biasa, Prof. Ya. Mau nanya nih kan, kalau di mata kami sebagai mahasiswa melihat guru besar Profesor Rizan Rusli tentunya memiliki banyak karya ketika mahasiswa. Boleh Prof ceritakan bagaimana Prof berkarya menorehkan prestasi semasa mahasiswa gitu, Prof? Ya kalau dalam konteks ini karya tulis maksudnya ya? Apapun karyanya, ya, prestasinya. Ya begini, kalau untuk guru besar itu kan dia memenuhi beberapa hal, termasuk ada karya tulis, karya ilmiah yang dipublikasikan, ya baik yang berreputasi, jurnal berreputasi maupun di jurnal lain, ada buku-buku juga. Alhamdulillah sampai detik ini ada lebih kurang ada 8 buku ya yang sudah kita buat, dan itu lebih kepada membantu adik-adik mahasiswa dalam perkuliahannya. Nah itu, dan ya dalam membantu itu ya banyak hal ya. Kalau artikel-artikel ya banyak, dan saat ini adik-adik para pemirsa, kalau kita untuk meraih akreditasi unggul itu peran dari mahasiswa sangat dibutuhkan dalam publikasi kah atau dan sebagainya, itu sangat dibutuhkan. Alhamdulillah saya bisa melakukan itu sampai detik ini. Jadi tahun 2008 saya diangkat sebagai guru besarnya. Seperti itu, Prof. Oke, Prof. Mau nanya lagi nih, Prof. Ya. Bagaimana Prof bilang tadi bahwasanya Prof berdagang, terus juga jadi supir angkot gitu ya, Prof ya. Bagaimana cara Prof membagi waktu antara menjadi mahasiswa dan mencari keuangan tadi, finansial? Ya, ini kan terutama kalau supir angkot itu di akhir-akhir studi S1 ya. Iya. Ya, lebih kurang setahun lebih lah. Kalau berniaga itu sebelum itu. Nah, membagi waktu ya biasanya kalau dari pagi sampai siang itu saya ya kuliah ya macam-macam terkait dengan akademik kampus. Ya kuliah kan offline ya, Prof. Offline. Belum ada Ya, terkadang karena apalagi waktu berniaga itu dagang itu ya paling kayak kampus tuh tidur. Ya karena capek wajar ya, capek, dan ini capek. Alhamdulillah karena bekal yang diberikan dari pondok dulu ya, jadi sehingga tidak terlalu banyak rugi lah ya. Dalam hal ini memang kita bersyukur adik-adik yang alumni pondok ya itu tidak begitu banyak kehilangan ketika ia kuliah di UIN atau IAIN, karena sebagian dari apa yang diperoleh pondok itu sudah ada di UIN itu sendiri. Oke, Prof. Prof, ini terakhir nih, Prof, mau minta pesan dari Prof yang bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman yang menonton channel ini. Mungkin Prof mau menyampaikan sepatah dua patah kata mahfudzat mungkin, atau apa yang masih selalu memotivasi Prof juga? Kalau itu
yang saya lakukan itu manjadda wajada. Manjadda wajada itu Mansara ala dabi wassalah. mansara ala darbi wassalah. Begini, apalagi manjadda wajada itu kan tajdid. Tajdid. Selalu memperbarui sehingga kita menemukan eksistensi kita. Wajada itu mendapatkan, ya betul mendapatkan, tapi kan apa kita dapat apa? Wujud. Dari Wujud tajdid apa? tadi ya. Iya, manjadda wajada. Wajada. Wajada itu wujud. Wujud itu adalah eksistensi. Orang yang selalu berpikiran terus, selalu memperbarui pemikiran apa semacam, dia akan menemukan eksistensi dirinya. Nah, mengapa seperti saat ini, saya seperti ini ya, saya terus berusaha untuk selalu berpikir positif, selalu berusaha, sehingga dengan itu saya bisa menemukan wujud saya. Wujud itu ya eksistensi, wajada tadi. Jadi bukan berarti menjada wajada saya sungguh itu lalu mendapatkan apa yang dapatkan wujud. Apalagi dikaitkan Tuhan, wujud Tuhan. Jadi eksistensi kita ditentukan dengan pola pikir kita. Itu maksudnya manjadda wajada. Kalau bukan sekedar siapa yang berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan hasil, bukan itu saja. Bukan sekedar mantra itu aja ya, Iya, Prof. bukan sekedar itu saja. Apalagi lain banyak itu. Siapa yang berjalan sesuai dengan jalurnya, dia pasti sampai. Ya, nakal-nakal dikit apa-apa, sampai juga. Iya, pasti sampai juga. Sampai juga. Dijalankan terus ya, Prof. Ya itulah, jadi kalau motivasi adik-adik ya selalu berpikir positif, selalu menggunakan akal pikiran dalam segala kegiatan. Insya Allah adik-adik dan semua pemirsa akan menemukan eksistensi diri sendiri. Amin. Seperti itu ya, Prof ya. Ya. Oke, teman-teman, mungkin dengan adanya pesan dari Prof Rizan Rusli tadi yang semoga bisa terus memotivasi kita untuk maju dan berkembang, untuk menemukan eksistensi diri, maka ini berakhir pula program Bahagia pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman yang menonton channel ini, jangan lupa untuk terus like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini, karena siapa tahu video dengan program Bahagia ini dapat memotivasi dan membuat bahagia semua orang-orang yang menontonnya. Thank you so much for watching this video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.